Assalamualaikum. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian sehat dan bahagia ya. Alhamdulillah, kalian bisa berjumpa lagi dengan saya Bu Fitri dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yuk kita simak media pembelajaran hari ini. Tahukah kamu tentang teks deskripsi? Apakah kalian pernah melihat acara televisi yang menayangkan keindahan pariwisata Indonesia dengan paparan yang menarik? Nah, paparan tentang pariwisata Indonesia biasanya terdapat pada acara-acara televisi yang kalian tonton, seperti pada acara My Trip My Adventure, Celebrity on Vacation, Bocah si Petualang, dan lain-lain. Apakah kalian pernah melihat salah satu acara tersebut? Itulah anak-anak beberapa contoh deskripsi tentang tempat wisata yang ada di acara televisi yang biasa kalian tonton. Hari ini kita akan belajar tentang kompetensi dasar 3.1, yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, yaitu sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Nah, dari kompetensi dasar itu kita akan mencapai indikator pencapaian kompetensi 3.1.1, mampu menentukan ciri umum teks deskripsi dari segi isi dan tujuan komunikasi pada teks yang kalian baca dan kalian dengar. Kemudian yang kedua, menentukan jenis teks deskripsi pada teks yang kalian baca dan kalian dengar. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan objek secara rinci atau detail yang memiliki tujuan agar pembaca atau pendengar dapat membayangkan dan merasakan apa yang kita alami. Objek teks deskripsi bisa berupa yang pertama tempat. Tempat itu bisa berupa sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada benda dan makhluk hidup, yaitu antara lain hewan, tumbuhan, manusia, atau benda-benda yang lain. Yang ketiga kesenian daerah, di antaranya ada seni tari, seni rupa, seni musik, dan lain-lain. Ciri umum teks deskripsi yang pertama berupa penggambaran tentang makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, tumbuhan, tempat, dan suasana. Yang kedua, objek yang digambarkan secara jelas dengan melibatkan kesan indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, dan lain-lain. Yang ketiga, banyak menggunakan kata-kata sifat di dalamnya untuk memaparkan benda-benda atau objek yang dideskripsikan. Yang keempat, memaparkan sifat objek atau ciri-ciri fisik tertentu seperti bentuk, ukuran, warna, dan kepribadian secara jelas dan terperinci. Tujuan teks deskripsi yang pertama memaparkan atau menggambarkan situasi dan kondisi senyata mungkin sehingga pembaca dapat merasakan situasi dan kondisi yang dialami oleh penulis. Yang kedua, untuk mempromosikan atau mengenalkan objek, tempat, atau orang tertentu. Kemudian, jenis-jenis teks deskripsi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, teks deskripsi subjektif adalah teks deskripsi yang menggambarkan objek berdasarkan atas kesan yang dimiliki oleh penulis. Yang kedua, teks deskripsi spasial.
yaitu teks deskripsi ini objek yang dijelaskan hanya berupa benda, tempat, ruang, dan lain sebagainya. Yang ketiga, teks deskripsi objektif adalah teks deskripsi yang menggambarkan objek secara apa adanya berdasarkan keadaan yang sebenarnya, sehingga pembaca bisa membayangkan keadaan objek tanpa ada penambahan opini dari penulis itu sendiri. Nah, dari pemaparan materi teks deskripsi tersebut, kalian pasti sudah mengerti tentang teks deskripsi. Untuk itu, kalian selanjutnya baca dan simaklah contoh teks deskripsi berikut ini dengan teliti dan cermat ya anak-anak. Pantai Parangtritis nan indah. Salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis. Tepatnya, Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantai ini terletak sekitar 27 km arah selatan Yogyakarta. Pemandangan Pantai Parangtritis sangat memesona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Kemolekan pantai serasa sempurna di sore hari. Di sore hari, kita bisa melihat matahari terbenam yang merupakan saat sangat istimewa. Lukisan alam yang sungguh memesona. Semburat warna merah keemasan di langit dengan kemilau air pantai yang tertimpa matahari sore menjadi pemandangan yang sangat memukau. Rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore melingkupi seluruh tubuh. Seakan tersihir kita menyaksikan secara perlahan matahari seolah-olah masuk ke dalam hamparan air laut. Banyaknya wisatawan yang selalu mengunjungi Pantai Parangtritis ini membuat pantai ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Di Pantai Parangtritis ini kita bisa menyaksikan kerumunan anak-anak bermain pasir. Tua, muda, menikmati hembusan segar angin laut. Kita juga bisa naik kuda ataupun angkutan sejenis andong yang bisa membawa kita ke area karang laut yang sungguh sangat indah. Nah, anak-anak, setelah kalian menyimak materi tentang teks deskripsi, kalian pasti sudah paham tentang teks deskripsi. Nah, untuk mengukur tingkat kefahaman kalian tentang teks deskripsi, kalian harus menyelesaikan tugas yang Ibu berikan, yaitu berikut ini tugasnya. Setelah menyimak dan membaca contoh teks deskripsi yang berjudul Pantai Parangtritis nan indah tersebut, sekarang tugas kalian adalah mengidentifikasi teks deskripsi tersebut berdasarkan 1. Segi isi, tujuan, dan jenis teksnya. Terima kasih sudah memperhatikan materi dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.